Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Odo Teddy. Kali ini saya akan mereview jam tangan smartwatch ya, smartwatch merek Teslady. Merek Teslady yang tipe FD68. Jadi dia ini harganya sekitar 55.000. Menurut saya ini adalah smartwatch paling termurah. Ya, versi saya sih. Oke, pertama saat saya mendapatkan jam ini, pertama itu saat saya unboxing gitu ya, saya buka di boxnya gitu, saya tuh agak kebingungan cara menghidupkan ini. Jadi saya tuh, oh ini cara menghidupkannya gimana? Karena di samping-samping sini ini tidak ada tombol, kiri kanan atas bawah ini tidak ada tombol, jadi saya bingung untuk menyalakan jam ini sendiri. Jadi karena, loh ini gimana sih? Nah, lalu saya coba untuk membuka jamnya sendiri ya, karena saya lihat katanya kalau kita mau mengecas jam ini, kita harus buka talinya sendiri ya, talinya kita buka. Jadi pas lagi saya buka, jadi kalau kita mau menghidupkan jam ini, kita buka dulu, dibuka dulu. Karena kalau saat kita baru pertama kali datang jam itu, jamnya benar-benar tidak ada baterainya ya, jadi baterainya itu benar-benar mati. Jadi kalau kita udah copotkan dulu, baru kita cas gitu. Kalau sudah cas baru bisa dihidupkan kembali. Nah, biasanya ini sangat mudah sekali untuk membukanya sih, jadi agak kaget juga saya karena ini agak susah biasanya. Jadi kalau buka, jadi di posisinya seperti ini. Nah, ini tinggal dicolokkan saja, dia langsung hidup ya, dihidup. Jadi untuk kecepatan mengecasnya sendiri, saya sih agak angkat jempol ya, karena itu sangat cepat ya, mengingat memang baterainya juga memang kecil sih. Kalau di sini sih keterangannya dari baterainya di sini sekitar 180 mAh. Dan kalau keterangan di deskripsi HP-nya, di deskripsi jamnya ini memang untuk pengisiannya 1 sampai 2 jam, tapi menurut saya itu sih sangat tidak masuk akal sih untuk mengisi batu sekitar 180 mAh tapi sampai 2 jam itu nggak mungkin. Dan saya coba untuk mencharger ini, ngecas sekitar 15 sampai setengah jam itu sudah full. Oke, kemudian kedua, untuk ketahanan baterai ini sendiri ada dua kemungkinan ya. Jadi pertama, kalau ini digunakan secara normal, dia jadi sekitar 2 hari mungkin belum habis baterainya. Nah, penggunaan normal itu begini, ini ada jam ini ada mode saat gerak dia akan hidup sendiri, atau pas lagi kita tekan tombolnya akan hidup. Jadi ini juga kalau biasanya kan kalau kita ini maksudnya yang gerak dia akan keluar gambar sendiri, itu karena kalau kita lagi pakai gini, saat kita angkat gini dia akan otomatis terang terang sendiri. Nah, tapi itu sih, jadi saya selama menggunakan ini, dia tidak berarti setiap gerak dia akan, kalau angkat begini dia langsung hidup, enggak. Ini kayaknya masih semaunya dah untuk hidup, karena digoyangin gini saja kadang nggak nyala, lihat kan? Kadang nggak nyala, tapi pas lagi kita lagi nggak mengharapkan dia nyala, saat kita gerak-gerak seperti biasa saja, ternyata ini menyala sendiri. Jadi ini kalau ibaratnya tuh mengandalkan karena ini model gerak gini langsung dia nyala, menurut saya ini tidak worth it sih. Ini kayaknya kurang, responnya kurang, karena ini masih semaunya. Kalau dia kadang nyala sendiri, kadang enggak gitu. Kalau dia dikasih otomatis untuk menyala sendiri, dia lihat ya, nyala sendiri kan. Nah, kalau dia diberi otomatis menyala sendiri, dia sekitar ya bisa 8 jam atau 6 jam bahkan baterainya sudah habis, karena dia akan sering-sering hidup. Oke, dan berikutnya yang saya review kali ini adalah untuk talinya sendiri ya. Talinya sendiri ini sangat membingungkan sih, karena kita tidak bisa membedakan mana yang depan mana yang belakang, karena ini cara masukinnya ini bisa dibolak-balik loh. Jadi ini tali ini bisa kita pasang posisi begini, bisa begini juga bisa. Jadi kalau kita nggak ngerti bakal bisa masuk dia. Jadi kalau kayak gini bisa. Pernah saya coba dengan saya masukin begini sih kan nggak paham gitu, bisa masuk. Dan itu dia kesalahannya adalah bisa bolak-balik. Dan ini bukan begini juga sih. Pertama kali saya masuk, pertama saya beli, jadi saya ini kan bingung nih cara masangnya itu gimana. Jadi, karena ini kan masih dibongkar pasang ya. Jadi waktu dia datang dalam kotaknya,
posisinya sedang telanjang kayak gini, belum dipasang, dan ini juga begini. Nah, ini membingungkan karena ini bisa bolak-balik loh. Karena kalau kita paham, kita taruh sini bisa jadi. Nah, tapi kalau kita masukkan sini juga bisa jadi. Bisa jadi juga. Nah, jadi bisa bolak-balik dia. Bisa masukin ini, bisa bolak-balik. Nah, itu bisa dikatakan kelebihan, bisa juga kekurangan sih. Jadi kalau kelebihannya bisa saja kita gonta-ganti talinya ini sendiri ya, karena talinya ini ada jualannya sendiri itu sendiri. Jadi kita tinggal ubah ganti saja, misalkan dia warna hitam, dia akan berubah jadi jam hitam sih. Kalau yang negatifnya sih, saya pernah coba untuk masang ini di secara terbalik kayak gini. Saya kan nggak tahu tuh, ternyata terbalik. Terus saya berpikir, kok ini rasanya pakai jam ini rasanya aneh ya, ada yang salah kayaknya di talinya nih, kok kayak kebalik gitu. Begitu saya coba, ternyata benar sih, terbalik. Ya itu negatifnya sih. Jadi saya bingung nih, kok bisa panjang segini gitu kan. Oke, dan ini adalah pembahasan yang paling penting, yaitu bagaimana cara untuk mengatur jam tangan ini, untuk mengatur jamnya. Mengingat di sini tidak ada tombol-tombol dan tidak ada untuk keyboardnya sendiri, tidak ada. Ya, dengan cara mensinkronkan di HP ini, jadi kita tinggal download aplikasinya bernama Beat Pro. Bisa dilihat ya, Beat Pro. Nah, di sini dia. Oke, Beat Pro. Saat kita terhubung di Beat Pro, kita akan langsung ke HP-nya ya. Oke, pertama kita atur jamnya dengan cara membuka aplikasi Beat Pro ya. Beat Pro aplikasinya seperti ini, Beat Pro. Oke, dan di sini uniknya adalah ya, tidak perlu misalkan kita aktifkan Bluetooth-nya di jam ini, aktif Bluetooth di sini tidak perlu. Jadi caranya kita hanya harus masuk saja sini. Nah, kalau misalkan kita belum diperbarui. Kalau mau diperbarui tidak apa-apa. Jadi saya tuh pertama kebingungan di cara mengaturnya ya. Kita langsung ke mendirikan saja. Saya lihat di tutorial di YouTube, ternyata bisa. Nah, pertama kita harus cari ditemukan gelangnya ya. Kita cari di sini. Kita klik. Nah, tidak terhubung. Kita cari lagi yang lain. Kita cari ikat perangkat untuk mengalami lebih banyak fungsi. Oke. Nah, dia sedang mencari, dia akan menemukan perangkat kita sendiri ya di sini. Nah, saat menemukan perangkat kita, jadi dia akan otomatis sinkron di HP kita sendiri ya di sini. Jadi kalau jamnya di sini setengah 10, maka jam tangan kita juga akan termasuk ke jam 10 juga, setengah 10. Nah, ini adalah tipe jam saya 7.16. Tinggal kita klik saja. Begini tampilannya. Dan ini juga ya, sangat uniknya adalah jam tangan ini bisa kita ubah juga gambar-gambarnya melalui HP ini. Jadi bisa terkonek. Nah, bisa dilihat ya. Bisa dilihat ini banyak sekali meshet, musik, more. Dan saya beritahu sama kalian ya, kalau tentang support ini saya nggak ngerti cara gunainnya. Di sini meshet ini juga pesan gimana, nggak bisa digunain juga. Musik juga digunainnya gimana juga nggak paham saya. More, banyak yang nggak pahamnya sendiri sih kalau saya sebagai orang awam ini, karena tombolnya sendiri ya, tombol jamnya ini cuman hanya di satu ini aja, satu tempat ini saja, cuma satu ini aja. Jadi nggak ada tuh tombol-tombol di sini atau di sentuh, nggak bisa kita nyentuh sebelah sini, nggak bisa. Sentuhnya cuma di tengah di sini saja. Dan ini sudah terhubung ya perangkatnya. Oke, dari kalau mau untuk terhubung sendiri seperti itu caranya. Dan kalau kita untuk kalau yang jamnya saya bilang tadi ya, kalau dia sudah terhubung, dia akan langsung, ini jamnya akan langsung mengikuti jam di HP kita. Oke, setelah itu kita akan masuk ke pengaturan tampilan, juga bisa diaturnya pengaturan tampilan. Di sini kalau pengaturan tampilan ini kalau kita atur, nah banyak sekali kan tampilannya, kita tinggal pilih saja dan ini akan merubah di jam ini sendiri sih. Oke ya, kita lihat, kita misalkan ubah yang ini saja, Santa. Di sini ikon tampilan jam, dan kita lihat di sini nanti.
dan dia akan langsung ke jam tangannya sendiri, langsung berubah, langsung pindah. Nah ini dia, lihat ya prosesnya dan tampilannya akan berubah. Untuk jam tangan smartwatch ini yang termasuk ini murah sih, untuk 55.000. Kita lihat ya prosesnya, dan lihat langsung berubah kan. Dan ini juga saat kita menyinkronkan HP ini ke jam tangan ini. Nah ya bisa ya, jam tangan ini itu kan menggunakan Bluetooth ya. Jadi kalau kita sedang menggunakan Bluetooth, jangan mengaktifkan Bluetooth yang lain. Kalau misalkan ada HP lain Bluetoothnya, mereka akan kebingungan, dan biasanya malah yang HP kitanya ini malah gabung ke Bluetooth yang lain, atau kita menggunakan tongsis yang menggunakan Bluetooth kayak gini, malah HP kita akan masuk ke remote tongsis ini daripada ke HP kita. Jadi seperti itu sih. Untuk temukan gelang ini fiturnya, kalau misalkan HP jam tangan kita hilang bisa, jadi kalau kita klik ini temukan gelang, dia akan getar, bisa dilihat kan, getar. Nah ini juga kalau untuk kehilangan jam tangan. Tapi kalau untuk masukkan lagu, saya belum paham itu kalau masukkan lagu. Tapi kalau menurut saya sih ini, kalau secara awam ya, ilmu saya ya, kalau misalkan kita yang hanya ingin jam tangan, ini cocok sih untuk harga segini, 50.000 itu cocok. Dan ya selama saya pakai ini sih ya sering-sering ngecas sih, karena kalau kita menggunakan ngatur gitu, kalau setiap gerak dia akan nyala, dia akan cepat. Oke, dan kalau kalian bertanya-tanya tentang kamera kendali jarak jauh ini fungsinya apa? Kalau kamera kendali jarak jauh ini fungsinya adalah, kalau kita sedang foto tongsis gitu ya, pakai tongsis atau apa gitu, kita bisa ngeklik di sini saja, dia akan memfoto gitu. Kita klik di sini, maka dia akan langsung menghitung. Jadi tongsisnya misalkan di depan kita, maka dia akan memfoto ke kita sendiri. Jadi udah bisa dilihat lah ini hasilnya ya. Tuh, untuk memfoto. Kalau fitur ya itu untuk lumayan membantu sih kalau itu. Dan untuk fitur yang saya katakan tadi, yang katanya kalau misalkan dia gerak dikit dia langsung menyala kayak gini tuh, gerak dikit langsung menyala tanpa disentuh, dia ada di sini ya, bisa dilihat nih. Kita lihat yang kuning ini ya, tinggal klik saja. Dan di sini juga bisa diatur untuk waktunya ya, waktu mulai, bahwa kalau dia gerak dikit langsung hidup itu di sini bisa dilihat ya, dari kalau saya sih dari jam 8 sampai jam 10 malam dia kalau gerak sendiri akan hidup. Tapi menurut saya sih kalau kayak gini kayaknya jangan diaktifkan ya di modenya, karena cepat boros baterai. Dan seperti yang saya bilang di awal ya, ini kurang respon gitu loh, kalau kita goyang-goyang kurang. Jadi lebih baik biarkan dia hitam begini, saat kita mau lihat jam kita klik ini baru dia hidup. Dia akan awet bisa sampai 2 hari juga tidak akan ngecas kita, karena saat kita butuh jamnya baru kita lihat. Jadi lebih menghemat baterai. Oke, begitu sajalah kalau review dari saya ya. Kalau misalkan jam di sini ada fitur jam alarm atau pengingat dan lain-lain ini, dan semua fitur-fitur ini belum saya coba sih seperti apa, tapi menurut saya sih yang paling membantu itu adalah fitur yang kamera kendali jarak jauh ini. Bisa juga temukan gelang ini, tapi ini temukan gelang hanya getar saja sih, kurang. Dan pengaturan tampilan jam ini juga bisa cukup membantu, karena bisa kalau kita bosan dengan gambar-gambarnya kita bisa ubah lagi di sini. Dan ini cuma harga sekitar 50 ribuan, dan buat kalian berminat dengan jam tangan ini, link pembelian saya taruh di deskripsi bawah. Sampai jumpa minggu depan, bye.